Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Apa sih pengertian dari pajak? Pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara, tanpa imbalan langsung untuk membiayai kebutuhan negara dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak mencakup sifat wajib dan memaksa. Terdapat dasar hukum undang-undang, tidak adanya imbalan langsung, dan penggunaan untuk kebutuhan negara. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar yaitu menyebabkan harga jual barang menjadi lebih tinggi. Berikut ini terdapat contoh soal dari fungsi permintaan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh PD sama dengan 32 dikurangi 3Q dan fungsi penawarannya PS sama dengan 16 plus Q. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp4 per unit. Penyelesaian soal dari contoh soal yaitu diketahui PD sama dengan 32 dikurangi 3Q, PS sama dengan 16 plus Q, T-nya 4. Keseimbangan pasar sebelum kena pajak. PD sama dengan PS, 32 kurangi 3Q sama dengan 16 kurangi Q. Pindah ruas menjadi min 3 kurangi Q sama dengan 16 kurangi 32. Min 4Q sama dengan minus 16. Q sama dengan minus 16 dibagi minus 4. Q sama dengan 4. Lalu PD sama dengan 32 kurangi 3Q. 32 kurangi 3Q dikali 4. 32 kurangi 12. P sama dengan 20. Jadi keseimbangan pasar sebelum kena pajak Q sama dengan 4 dan P sama dengan 20. Istilah sebelum kena pajak mengacu pada jumlah pendapatan atau nilai transaksi sebelum kewajiban pajak pemerintah seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak penambahan nilai atau PPN, atau pajak penjualan dikurangi atau ditambahkan. Keseimbangan pasar setelah kena pajak, PD sama dengan PST, rumusnya PD sama dengan PST 32 kurangi 3Q sama dengan 16 plus Q plus 4. Min 3Q kurangi 4 sama dengan 16 plus 4 kurangi 32. 4Q sama dengan minus 12, Q sama dengan minus 12 dibagi minus 4. Q sama dengan 3. PS sama dengan 20 plus Q sama dengan 20 plus 3, PT 23. Jadi keseimbangan pasar setelah kena pajak, PT sama dengan 3 dan PT sama dengan 23. Sesudah pajak mengacu pada jumlah finansial yang tersisa, setelah semua kewajiban pajak yang berlaku telah dikurangkan. Penerimaan pajak total pemerintah. Rumusnya T sama dengan T dalam kurung HT, diketahui T sama dengan 4 dan HT sama dengan 3. Maka T sama dengan T dalam kurung HT sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Penerimaan pajak total adalah jumlah uang yang diterima pemerintah dari suatu pajak. Penerimaan pajak adalah luas persegi panjang antara besar pajak dan jumlah barang yang diperdagangkan. Beban pajak ditanggung konsumen. Rumusnya T sama dengan dalam kurung PT kurangi P dalam kurung HT, diketahui PT sama dengan 32, P sama dengan 20, HT sama dengan 3, maka T sama dengan dalam kurung PT kurangi P dikali HT sama dengan dalam kurung 32 dikurangi 20. Dikalikan 3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah bagian pajak yang menyebabkan harga yang dibayar konsumen naik. Konsumen menanggung pajak sejauh harga yang mereka bayarkan naik akibat pajak. Selanjutnya yaitu beban pajak ditanggung produsen. PT sama dengan 12 kurangi 9 sama dengan 3. Pajak yang ditanggung oleh produsen adalah bagian pajak yang menyebabkan harga yang diterima produsen turun. Produsen menanggung pajak sejauh harga bersih yang mereka terima turun akibat pajak.